Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Ayang di podcast Kenwood, stasiunnya generasi muda. Wah, apa kabar nih Dulur Sultan? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan tetap beraktivitas dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Nah, hari ini Ayang nggak sendiri dong, seperti biasa, karena yang udah ditemani oleh tamu yang sangat-sangat istimewa banget. Keren banget loh pastinya tamunya. Penasaran gak sih sama tamu yang sudah didatangkan ke sini hari ini gitu? Pastinya penasaran dong. Kalau misalnya dulu Sultan penasaran, tetap pantengin live streaming kita di YouTube channel sultantv.co, dan gak lupa pula dong untuk meng-follow Instagram kita di sultantv.co. Nah, kita juga nggak cuma punya dua sosial media, tentunya kita masih ada sosial media yang lainnya ya, seperti Facebook dan web gitu kan, tetap di fanpage yang sama @sultantv.co, karena di sana masih banyak banget informasi yang menarik, tentunya informasi yang terkini gitu kan. Informasi-informasi mengenai seputar Serang ataupun apa gitu, hiburan juga ada. Pokoknya banyak banget informasi yang cukup untuk menemani dulur Sultan dimanapun berada gitu kan. Daripada terlalu banyak ngomong gitu kan ya Ayang, langsung aja nih. Tapi dulu Sultan dengar-dengar lagi booming banget gak sih, tren banget yang namanya bersepeda gitu kan. Bersepeda bener ya. Bersepeda di mana-mana kayaknya udah banyak banget orang yang bersepeda, dari mulai kalangan masyarakat biasa gitu kan ya, kalangan masyarakat biasa, di kalangan tokoh pun ikut bersepeda gitu kan, dari anak kecil sampai kecil, kakek-kakek. ya betul banget. Dari public figure tentunya sekarang udah banyak banget ya kak yang bersepeda gitu kan. Padahal sekarang lagi masa pandemi kayak Transisi. gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih gitu tuh ya, baik nggak sih untuk kesehatan gitu kan, bersepeda di masa pandemi ya, walaupun sekarang udah masa adaptasi gitu kan ya kak, sehat nggak sih sebenarnya gitu kan. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung kupas aja mengenai ini gitu dengan narasumber kita tentunya. Nah, kita ini akan mengupas olahraga, tingkatkan imunitas produktivitas di masa adaptasi, tentunya akan dikupas oleh Kak siapa? Ulil Azmi. Kak Ulil Azmi. Nah, langsung aja ya disapa sebenarnya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Kebetulan alhamdulillah. kesini juga tadi naik sepeda. Oh, alhamdulillah banget ini udah benar-benar sepeda banget gitu ya kayak. Nah, pas kakak kesini gitu dari mana? Saya aslinya dari Komplek Permata Serang, Warung Pojok. Warung Bojong gitu di sana. Kak, ada salam olahraga sendiri nggak sih gitu tuh? Kayak misalnya jargon atau apa gitu kak? Kalau jargon yang umum salam olahraga sih, salam olahraga ya Jaya. Oh jawabnya. gitu aja Nah, gitu gitu ya. aja. Salam olahraga Jaya, Jaya. gitu betul kan. Makasih banyak ya. Semangat terus nih kak Harus ya semangat, olahraganya. Oh ya kak. Makasih banyak nih udah Ya, mau diundang ke Sultan TV gitu kan ya. Kita ngobrol santai aja sih kak. Ya, santai boleh. Santai Boleh gitu banget. kan. Ngobrol-ngobrol biasa sih seputar aktivitas kakak gitu kan. Boleh banget. Kira-kira kakak sekarang lagi sibuk apa sih kak gitu tuh? Aktivitas saya sehari-hari yang saya lakuin sekarang ya, selain saya ngajar, kebetulan lagi ngajar di Jakarta, saya ngajar SD, dan saya juga masih aktivitas ya, selain ngajar ya cuman bersepeda. Cuman itu doang yang saya lakuin gitu. pada saat ini ya. Pada saat itu ya. Aktivitasnya itu aja ngajar di Jakarta. Kebetulan karena untuk main hoki lagi masa transisi juga udah belum bisa ada karena lapangan masih ditutup semua. Ya, aktivitas yang saya lakuin pada saat ini, saya ngajar pun masih daring ya. Ada waktu kosong, saya di waktu kosong itu saya bersepeda gitu. Oh iya kak, dengar-dengar kakak atlet juga ya gitu. Yang tadi kakak ngomong tuh atlet hoki. Atlet betul, hoki, kak? alhamdulillah. Atlet hoki. Udah berapa lama sih kak jadi atlet hoki gitu? Saya mulai hoki itu udah lama banget ya, dari SMP, kelas 3 SMP. Dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP sampai saya kuliah pun saya masih main hoki, dan alhamdulillah dari hoki juga saya bisa mewakilkan Banten untuk di Pekan Olahraga Nasional itu. Wah, luar biasa sekali dulu Sultan. Sangat luar biasa banget ini tamu kita hari ini. Ternyata dia udah pernah menang kejuaraan mewakili Banten loh dulu Sultan. Sangat luar biasa. Kalau emang di olahraga itu
hobi atau gimana sih Kak sampai bisa jadi atlet gitu loh Kak gitu maksudnya? Hobi. Awalnya hobi dari hobi Edik aja. mungkin ya. Edik. Candu. Oh candu. Candu Oh, banget olahraga Itu saya. bukan hanya hobi Bukan tapi hanya candu. udah candu, lebih dari hobi mungkin ya. Heeh. Kalau maksudnya waktu kecil banget itu ada nggak sih kayak niatan emang suka olahraga? Ini kayak di awal-awal kayak waktu kecil gitu kayak suka ngelihat orang olahraga tuh kayak main bola atau gimana terus kayak berpikir nggak wah aku harus jadi ini nih nanti gitu atau gimana gitu? Sebenarnya berpikir enggak, tapi mengalir gitu aja sih. mengalir. Tapi kalau emang namanya olahraga, suka mau olahraga futsal, bola, dan alhamdulillah saya menekuninya kenal hoki. Oke. Saya jalanin di hoki ya udah berjalan gitu aja, ngalir sampai ya nggak pernah terpikir sih saya dewasa bisa jadi atlet. Ya ngalir begitu ya, saya jalanin gitu aja. Gitu. Gitu. Ternyata emang kayak gitu. Dari pas kan awal-awal ikut olahraga hoki di SMP. SMP 15. SMP 15 Kota Serang. Di Benggala, iya betul. Oh, Kota Serang. Terus pas jadi kalau misalnya atlet tuh kayak emang profesi atau gimana sih Kak? Atlet sendiri Untuk gitu. sekarang mungkin profesi yang enak ya atlet Oh, ya. atlet. Kerjanya Oh, cuman latihan tapi kita dapat gaji dari Oh, latihan gitu. itu. Jadi masuknya atlet itu profesi gitu. kan? Profesi ya sama-sama, tetap sih ada tujuannya kita ke pertandingan itu. Nggak cuman profesi aja, tuntutan utamanya ya kita latihan untuk di pertandingan di itu. pertandingan nanti Betul. gitu dan menangkan juara gitu. Betul. Nah, Kakak sendiri udah kan kalau waktu SMP mah mungkin itu karena eskul atau eskul ya. Saya mulai dari eskul. Dari eskul terus pas menekuni atlet banget gitu tuh. Atlet Saya banget merasa nih, gitu tuh. ngerasa atlet banget SMA di kelas 2, jenjang mau naik ke kelas 3 ya. Saya di situ udah ya turnamen kecil-kecilan lah di sini di Porkot, Kota Serang. Porkot. Jadi dulu itu hoki kan belum booming banget ya. Iya, betul. SMA 3, STM sama STM PGRI yang baru ada hoki di Serang. Jadi kita sama-sama latihan bareng, nanti dipencar ke kecamatannya masing-masing. Saya udah merasakan mungkin ngerasa di diri saya atlet ya di SMA kelas 3 itu Kak. Karena Sama ikut kejuaraan kejurnas di Jakarta. Di Jakarta, di Bandung ya alhamdulillah ada prestasi juga SMA 3 di hoki itu. Jadi mungkin saya pribadi merasakan jadi seorang atlet ya gitu. walaupun masih atlet biasa ya. Di SMA itu. Pas SMA. SMA. Tapi pas SMP sendiri udah ada lomba ke juara Oh enggak, nasional? SMP itu masih SMP kelas 3 saya udah mulai porkot itu. Porkot itu ya, Antar kecamatan di Kota Serang. pertama banget tuh. Pertama kan saya masih main nggak jelas ya, baru kenal olahraga hoki. Tapi karena gitu ini kan. olahraga asing, ya udah di porkot itu ada cabang hoki, ya ngambil narik dari anak-anak SMP. Jadi lawannya teman-teman kita sendiri aja. Jadi saya masuk misalnya kecamatan Serang, teman saya kecamatan Cipocok, kecamatan Kasemen. Jadi ketemu bareng-bareng aja. Ketemu lagi gitu. Ketemu Karena lagi. emang sebelumnya suka Karena bukan latihan. olahraga umum ya, hoki ya. Olahraga umum. Gitu. Orang lain tuh belum Belum tentu tahu. dan bisa Nah, gitu kan betul, tentunya. iya. Saya aja baru pertama tadi kan sedikit bincang-bincang ya dulu Sultan. Ayang sendiri pun kayak baru tahu hoki itu apa gitu kan gitu ya. Ternyata olahraga yang semacam kayak bola tapi Bola. Bisa diceritain nggak gitu Kak? Takutnya ada dulu Simpelnya Sultan begini. yang belum tahu juga gitu. Hoki kayak. itu ada terbagi jadi 4 sebenarnya. Ada hoki ice, hoki indoor, hoki outdoor, sama hoki underwater di dalam air. Yang saya tekuni, yang saya lakuin cuman hoki indoor sama hoki outdoor. Itu nggak beda jauh dengan futsal sama bola. Oh gitu. Kalau hoki indoor, bedanya cuman kita punya perpanjangan tangan menggunakan tambahan stick. Iya, kita memainkan bola itu menggunakan stick. Sama tujuannya mencetak bola ke gawang lawan. Nah, itu. Kurang lebihnya seperti itu simpelnya. Kalau yang underwater itu tuh Yang underwater sebenarnya saya cuma sekedar tahu ya, nggak menekuni. Jadi olahraga hoki sama tapi di dasar di lantai air. Iya. Yang saya lihat sih ambil napas, turun ke bawah, mainin lagi, mungkin udah habis, ambil napas lagi ke atas, ya gitu. Sama tujuannya untuk mencetak bola ke gawang. Tapi bisa. Ada. Bolanya nggak ngambul gitu atau? Bolanya mungkin karena saya belum pernah ya, berat mungkin ya, makanya ada tetap di dasar lantai. Di dasar lantai.
Tapi mungkin lebih sulit ya daripada Oh, udah pasti. Selain yang harus kakak gelutin fokus itu. dribbling, harus kuat juga napas. Nafas itu naik turun naik turun. gitu Iya, kan. betul. Mungkin waktunya juga agak lama kali ya kan, biasanya kalau kayak bola tuh diwaktuin gitu Ya, kan semua ya. di waktu. Heeh, di waktu. Cuma kalau yang di underwater tuh lebih lama kali ya. Oh, entah juga ya. Entah ya, Saya nggak mendalami, jadi saya nggak mau bicara, Bicara sembarangan. tentang- betul. Iya, iya. Kalau yang kakak sendiri deh gitu. Kalau yang kakak geluti hoki kakak itu biasanya time waktunya gitu ada Ada time waktunya. kisaran berapa? Di hoki indoor itu 20 kali 2. Oh, 20 kali 2. Di hoki outdoor itu sekarang peraturan barunya 10 kali 4. Beda dong. Beda Beda jelas. nggak? Hoki outdoor dilakuin di lapangan kurang lebih sama dengan lapangan bola. Lapangan bola. Iya. Sebesar itu gitu Sebesar kan. itu main hoki. Boleh bolanya sampai ke atas, sama kayak dengan bola. Luas banget kan. Iya, sebesar kalau tuh hoki ruangan. indoor cuman bolanya nggak boleh naik dari lantai. Itu bagian dari pelanggaran. Oh gitu. Iya, kalau hoki indoor. Kalau hoki outdoor boleh, sampai tinggi juga boleh. Beda teknik dasarnya juga. Kalau hoki indoor itu cuman dorong, Hmm? push. Kalau hoki outdoor boleh hit, boleh pukulan. Ke atas gitu. Boleh ke atas. Oh, Jadi itu riskannya sih sedikit bahaya, tapi kalau orangnya udah ngerti cara safety-nya enggak. Karena bolanya keras banget, Kak. Keras banget. Selain kita pakai tongkat, Iya. itu kalau kena badan sakit ya udah pasti ya. Bolanya juga keras banget. Ya banyak kecelakaan yang kena hit bola di sini, Di pipi. robek udah pasti robek. Oh, robek Udah pasti sampai bocor. bocor Ada dan banyak robek? kecelakaan kayak gitu, ya. Berarti itu bola keras banget. Keras banget. Banget. Semacam apa tuh dulu Sultan kalau misalnya bola kayak gitu? Bola padat, Bola padat ya. plastik tapi padat. Plastik ya. Wah, makin seru nih dulu Sultan perbincangan kita mengenai apa tuh olahraga hoki gitu kan, dan belum banget kita nih mengupas tuntas gimana sih kakak ini menjadi atlet gitu kan. Atlet itu, seorang atlet itu seperti apa gitu. Nah, masih banyak pertanyaan yang bakal Ayang tanya ini ke kakak. Aku Boleh. manggilnya kakak apa? Boleh, Kak Uli boleh, Kak Kak Uli. Azmi boleh. Kak Azmi aja ya, Ah, lebih siap. enak ya. Ke Kak Azmi, tentunya kita break dulu. Tetap tentunya kita akan break dulu di podcast Kenwood, stasiunnya generasi muda.
balik lagi di podcast Genmot, stasiunnya generasi muda. Tentunya masih bersama Ayang dan Kak Azmi di sini. Kita masih mengupas tuntas tentang atlet olahraga hoki gitu kan ya, teman-teman. Nah, dulu Sultan kalau misalnya masih penasaran gitu kan, masih banget nih penasaran sama yang kita bincang tadi ya kayak. Boleh banget. Dulu Sultan harus tetap ikutin live streaming kita dong tentunya di YouTube channel kita @sultantv.co gitu kan. Dan gak lupa juga dong untuk di follow Instagramnya gitu kan. Tetap juga dong Instagram kita namanya sultantv.co gitu kan. Terus kalau misalnya dulu Sultan kayak tidak terlalu aktif di Instagram atau YouTube gitu kan, kita juga masih punya sosial media yang lain gitu. Ada Facebook, ada web juga, tentunya di fanpage yang sama sultantv.co gitu kan. Karena di sana banyak banget informasi yang menarik, yang selain podcast juga ada di sana. Pokoknya jangan lupa terus pantengin live streaming ini gitu kan. Nah, kita balik lagi nih Kak. Boleh. Kita balik lagi. Tadi kan ngomong-ngomong tentang Kakak gimana perjalanan Kakak hoki gitu kan, dari awal Kakak SMP gitu kan, mulai hoki gimana sampai Kakak dapet juara gitu kan. Nah, tema kita kan hari ini tentang olahraga tingkatkan imunitas di produktif di masa adaptasi baru gitu kan. Betul kayak. Menurut Kakak olahraga itu penting nggak sih gitu Kak? Kalau menurut Kakak sendiri? Penting banget gitu kan. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting ternyata dulu Sultan. Nah, jenis olahraga apa sih yang biasa Kakak lakuin gitu? Kalau untuk saat ini ya, karena dibatasin dengan pandemi ya, lagi masa transisi juga, betul. Semua kegiatan olahraga di stop juga. Saya dulu sih kegiatan yang saya lakuin ya selain main hoki, yang pasti lari, bersepeda. Tapi karena ini pandemi, lagi masa transisi juga ya udah sedikit-sedikit sih mulai dibuka ya. Tapi yang saya masih lakuin cuman bersepeda untuk olahraga kali ini. Tapi kalau untuk lari sendiri Kakak udah jarang untuk melakukan? Masih lari, tapi ya deket-deket rumah. Kalau di Serang sih saya biasa lari itu di Kopassus ya. Kopassus, Taman Kopassus yang kebetulan sekarang masih ditutup. Nah, jadi tempat lari saya itu udah belum bisa dipakai. Iya, saya jadi masih bersepeda sih, olahraga saat ini yang saya lakuin. Di Taman Kopassus. Tapi kayak kalau misalnya Kakak olahraga lari itu kurun waktunya kapan aja gitu tuh? Random sih namanya olahraga ya. Saya mau olahraga, misalkan ada teman ngajak lari yuk sore. Saya waktunya kosong, hayu. Tadi saya bilangin udah edik candu kayak sama olahraga ya. Ada yang ngajak olahraga, oke, saya punya waktunya ya hayu gitu. Mau ngajak futsal, ngajak bola ya hayu gitu. Itu selagi waktunya kosong gitu ya saya bisa ya hayu. Luar biasa sekali Kak Azmi ya. Pernah ngerasa capek nggak sih gitu? Kan kalau Ayang sendiri gitu ya Kak, olahraga nih kayak biasanya namanya lari semua orang pasti melakukan gitu sama ya. Saya juga masih bisa merasakan capek. Kayak capek banget gitu tuh, pegel gitu badan. Aduh habis lari pertama ya kayak seru aja lari gitu tuh kayaknya. Nah setelahnya itu kayak badan sakit, sakit semua sakit gitu tuh. Itu kayak mungkin yang bikin sendiri kayak udah jadi males olahraga gitu tuh. Nah kalau Kakak sendiri gimana? Jadi gini, ngerasain badan sakit tuh cuman awal-awal aja sih sebenarnya. Tapi kalau orang itu intensitasnya rutin melakukan olahraga, kondisi tubuh sama metabolisme tubuh kita yang bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Jadi perasaan sakit atau capek itu ya hanya di awal sebenarnya. Semua juga mungkin bisa merasakan ya, kalau orang itu punya niat emang mau olahraga dan rutin ngelakuinnya, itu bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Capek, bilang capek ya pasti capek. Tapi bisa lebih bisa mengontrol kalau orang itu melakukan olahraganya dengan rutin gitu. Tapi Kakak menangani rasa capek-capek pegel-pegel itu gimana sih Kak gitu tuh biasanya gitu? Yang pasti sih abis olahraga ya, sebelum olahraga yang pasti pemanasan ya. Sesudah olahraga juga yang pasti cooling down. Itu yang satu menghindari cedera. Kita after olahraga otot kita tegang, udah pasti kan abis lari otot betis, otot paha kita pasti kontraksi ya, sakit. Itu harus sampai gak bisa jalan. Yang utama gitu, jangan sampai lupa. Banyak orang-orang yang abis olahraga atau abis lari ya, simpelnya lari, abis lari ya udah selesai, kaki ditekuk. Nah itu nggak bisa tuh, nggak boleh Kak, karena posisi
posisi peredaran darah lagi masih berjalannya berjalan lebih cepat ngalir, karena ngalir, habis ngalir. olahraga ya, kondisi otot juga masih keras. Habis olahraga ya lurusin, yang pasti utamanya cooling down Kak. Itu yang harus dilakuin after olahraga. Jadi jangan cuma diperhatiin sebelum olahraganya aja pemanasan, tapi sesudah olahraganya juga harus diperhatiin. Jadi kita biar bisa istirahat nyampe rumah dengan posisi otot yang udah kembali normal. Gitu. Jadi kalau misalnya step-step sebelum olahraga habisnya, selain pemanasan yang biasa tuh kan kita pemanasan gimana sih kalau pemanasan Yang umumnya sih ya mulai dari kepala sampai kaki ya. Biasanya itu. Tapi ada lagi nggak apa ya tips khusus gitu tuh biar nggak ngerasa lelah banget gitu tuh, atau enggak kayak otot tuh relax aja gitu, atau gini. misalnya dari rumah jalan dulu atau gimana dulu gitu tuh, itu gimana bisa dijelasin Jadi ke yang Sultan tahu gitu? yang tahu jadi gini, yang tahu posisi kondisi tubuh kita sendiri ya. Iya, betul. Apalagi orang baru melakukan olahraga, jangan ikut-ikutan yang udah melakukan olahraga lebih lama. Jangan kebawa gengsi itu. Jangan kebawa gengsi. Jadi lakukan olahraga sesuai dengan kebutuhannya. Sebenarnya sama aja, umum aja. Melakukan pemanasan, lakukan olahraga sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Gitu. Lakukan olahraga misalkan kita baru memulai. Betul. Mau mencoba lari sama teman ada yang ngajak lari, tapi teman itu Dia udah sering melakukan sering lari. banget. Jangan ikutin temennya, karena beda kebutuhan yang bisa diterima tubuh aktivitas kita fisik tubuh kita Dengan- sama yang baru mulai olahraga sama yang udah lama mulai olahraga itu beda-beda. Jadi misalkan teman melakukan lari 20 menit ya kita cukup mampunya 5 menit ya nggak masalah 5 menit. Tapi step by step kita bakalan ningkat itu pasti. Betul. Jangan pernah dipaksakan gitu. Jangan kebawa gengsi, udah biarin aja. Iya betul ya kan gitu. kadang ya masa dia kalah gitu kan. Biarin, gak usah didengerin. Gitu kan. Ya dia kuat banget gitu udah ngus-ngus aduh udah kayak napas tuh udah sedikit banget gitu. Kalau lari itu gitu kan ya Kak. Kalau Kakak sendiri gitu kan ya. Menurut Kakak nih gitu berbagi ke Dulur Sultan, olahraga apa yang paling mudah untuk dilakukan gitu? Paling mudah. Selain lari gitu tuh. Selain lari. Kan lari udah biasa nih, udah biasa banget gitu. Apa menurut Selain Kakak? lari sih sekarang udah banyak ya di YouTube juga ya tutorial workout yang bisa dilakuin di rumah tanpa alat olahraga pun. Kita make beban diri kita, beban beban tubuh kita maksudnya beban tubuh kita. Ya itu paling mudah banget ya workout. Kita nggak harus keluar rumah. Kalau kita bingung harus ngelihat contoh gerakannya di mana ya, di YouTube banyak banget. Tapi kan Kak yang namanya kita mencontoh di YouTube gitu kan kayak ilmunya tuh ya baru banget gitu kan, ngeliat langsung. Soalnya saya pengalaman sendiri gitu. Pengen nih ngecilin perut gitu kan ini. Kita cari tutorial mengecilkan perut gitu. Terus aku tuh yang namanya kayak ngikutin banget gitu kayak dianya push up kayak gini gimana sih kayak yang pokoknya nahan banget plank gitu. Kayak gitu. Itu sampai sakit gitu loh yang udah pasti apalagi baru mulai lagi ya gitu. Udah pasti. Kalau misalkan ikutin tutorial di YouTube kan kayak gitu Kak. Terus jadi ya lebih baiknya gimana baiknya nih begini. gitu tuh biar kita nggak kaget gitu. Contoh untuk melihat contoh gerakannya nggak masalah di YouTube, tapi intensitasnya nggak usah disamain dengan YouTube. Misalkan YouTube yang kakak lihat nyuruh lakukan gerakan A selama hitungan 3 menit sebanyak 3 kali repetisi, kakak bisa kurangin itu. Gitu. Misalkan kakak cuma lakuin selama 1 menit atau 1 menit setengah selama 3 repetisi nggak masalah. Jadi waktunya dikurangin karena tutorial yang YouTube yang dia contohkan itu olahragawan. Iya. Dia tuh beda kayak dengan kita orang awam. Betul. Dia tuh udah kayak pelatih gitu loh. Kan betul. dia Instruktur. Instruktur olahraga yang biasa bikin video-video di YouTube tuh kan itu bukan pasti gitu. Bukan orang umum yang buat video biasa aja. Dia udah dikasih instruktur pelatih. Jadi kita yang tahu kapasitas tubuh kita yang bisa mengontrol juga harus melakukannya seperti apa gitu aja. Jadi emang kita nggak harus ngikutin banget gitu kan. Nggak harus ngikutin banget. Nggak harus ngikutin. Porsinya dia betul. Segitu ya kita kurangin dari dia gitu. Betul, untuk betul. Kita juga sama, gitu untuk kita untuk badan kita juga bisa nerimanya dengan baik biar enggak jadi yang ada jangan kita ngikutin jenis olahraga yang
orang lain lakuin, yang udah lakuin lama, ngikutin intensitas olahraganya yang udah lakuin olahraganya lama, kita kaget, kita capek banget, berhenti nggak ngelakuin olahraga lagi. Itu yang ditakutin, nggak bisa konsisten. Gara-gara sakit, iya sih. Ya gara-gara sakit, malas lah olahraga lagi. Pengalaman Tuh. pribadi Ayang tuh Tuh. sendiri kayak gitu loh. Jangan-jangan Dul Sultan juga kayak gitu nih gitu. Pasti kan. banyak sih yang Pasti cerita ke banyak saya ya, juga begitu ya. Saya ngomong sama seperti ini lah. sama ya. Kayak orang yang nggak pernah olahraga gitu kan, tiba-tiba olahraga jadi sakit, ya udah setelah itu kita Nggak mau olahraga lagi. gitu. Nah itu yang jangan sampai. Nah, kayak kalau kayak gitu, jadi biasakan gitu mungkin. Biasakan mengikuti kapasitas tubuh kita. Kapasitas tubuh. Mulai dari bawah, nanti naik step demi step, sedikit. Nah bisa menyesuaikan sendiri kok kondisi tubuh kita itu dengan kita melakukan olahraganya apa. Terus kalau tips-tips kayak makanan sehat atau gimana nih, kan biasanya buat cewek-cewek gitu kan ya Kak, cewek-cewek terutamanya dulu Sultan di luar sana nih, kayak pengen diet atau enggak pengen berat badannya turun lah gitu tuh. Itu gimana Kak itu untuk olahraga sendiri? Sebenarnya Tadi Kak, sebelumnya jangan dijawab karena kita terjeda oleh iklan gitu kan, biar dulu Sultan makin penasaran nih di luar sana. Nah, tetap saksikan podcast Genmu, stasiunnya generasi muda. Dulu Sultan, balik lagi di podcast Genmu, stasiunnya generasi muda. Tentunya masih bareng Ayang dan Kak Azmi di sini. Kita masih akan membahas pertanyaan yang sampai terjeda tadi ya. Tentunya masih penasaran banget kan pastinya Dulu Sultan gitu. Jangan lupa terus pantengin live streaming kita di YouTube channel sultantv.co, dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram kita di @sultantv.co dan sosial media kita yang lainnya, Facebook dan web tentunya di fanpage yang sama @sultantv.co, karena di sana masih banyak banget informasi-informasi yang terbaru, informasi hiburan juga ada, musik juga ada, pokoknya banyak banget di Dulu Sultan, makanya jangan lupa diakses ya. Nah, balik lagi nih dengan pertanyaan yang sama Kak Azmi tadi terjeda gitu kan, sempat terjeda mengenai bagaimana sih Kak gitu kan caranya untuk pola hidup sehat biar kita diet gitu tuh ya, maksudnya tidak menaikkan berat badan dan tetap stabil gitu berat badan. Kalau dari Kak Azmi sendiri
ada tips atau gimana gitu Gini. buat cerita? Ngomongin diet saya nggak begitu expert Iya, ya. Saya nggak mau diet. ngomong sembarangan mengenai Betul. diet. Tapi sebenarnya simple. Kalau pola hidup sehat yang diri saya Iya, jalanin saat betul. ini, tidur saya cukup, istirahat saya cukup, saya lakuin olahraga, makanan saya nggak pernah pantang sebenarnya. Oh, makanan nggak Nggak pernah pantang? pantang. Saya makan apa aja makan. Saya makan apa aja makan, tapi gulanya nggak usah banyak-banyak. Oh gitu. Gitu. Yang penting kita masih intent melakukan olahraga, insya Allah sih badan gemuk nggak akan. Nggak Saya malah mau pengen gemuk nggak gemuk-gemuk ini. Saya bingung. Tapi ideal lah Kak. Ideal lah, alhamdulillah. Ideal ya Kak ya. Tidak besar juga gitu, Tidak kurus juga, juga. gitu kan. Karena ya namanya atlet gitu kan ya. Pasti olahraganya sering, otomatis makannya juga Iya. teratur dan Makan teratur itu yang utama. Tapi Oke, nggak oke. pernah pantang untuk makan apa aja sih. kalau makan juga kayak misalnya Nggak pernah pilih-pilih. Kalau Jadi- diri saya ya mungkin beda dengan yang lain. oke. Kalau saya nggak pernah pilih-pilih makanan, yang penting makan saya teratur, tapi diiringin dengan olahraga, jangan sampai berhenti. Nah itu. Tapi kalau untuk kayak makan yang diharuskan kayak minum susu atau Oh itu udah pasti. udah pasti ya. Udah harus pasti. ya, minum Keharusan susu. juga. Mm. Kayak makan yang 5 sehat 4 sempurna Oh, itu udah pasti juga. Jangan cuman olahraganya intensitasnya tinggi, makannya sedikit ya habis tubuh. Tenaganya dikuras banyak, energi yang masuk ke tubuhnya nggak ada ya Dikit udah. gitu ya. Aku banget Itu itu lebih dulu bahaya. olahraga. Jangan pengen olahraga, udah olahraga makannya dipantang-pantang. Kalaupun emang diet, ya diet lakuin makanan diet itu, jangan gitu. sedikit. Ya, yang saya tahu itu. Tapi untuk ngomong expert dietnya Iya, di luar saya. itu. Tapi menurut kakak sendiri, bener nggak sih kak, kayak kan kita nih habis olahraga gitu, lari gitu, kan membakar beberapa kalori, Kalori, gitu ya. betul. Terus kita makan lagi gitu tuh, kayak makan yang berlemak. Balik lagi gitu kalorinya. Kalau ngaruh nggak gitu, ngaruh nggak sih kak? Ngaruh nggak kalau kayak gitu sebenarnya? Jadi gini Balik sih. lagi nggak tahu ya? Ya, itu bagian pembahasan banyak orang mungkin ya. Oh, iya. Kita tahu porsinya aja. Kita melakukan olahraga berapa lama, terus ya syukur sih kita pakai pedometer ya, tahu kalori kita yang dibakar berapa, entah dari jam atau dari HP juga udah banyak ya sekarang ya. Terus makannya ya, kalau olahraga bener-bener lagi berat ya makannya juga harus diseimbangin. Jadi nggak usah pantang, jangan takut untuk makan Jangan. dikurang-kurangin. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi nggak ngaruh sebenarnya untuk kembali lagi ke gemuk ya, kalau olahraga itu Oh, juga gitu. dilakuin dengan rutin. Kalau Berarti- menurut pribadi saya, Iya, ya. berarti gak ngaruh juga nih kalau habis olahraga terus langsung makan Makan ya nasi silakan padang, langsung makan makan soto, ya. langsung makan ini, Yang penting gitu. nggak lakuin makanannya ya bener sih, emang agak dijaga juga ya, jangan terlalu banyak minyaknya juga. Tapi makan silahkan makan gitu, nggak pilih-pilih. Kak, bertanya lagi gitu ya. Tapi bener nggak sih kak, kalau olahraga itu mengembalikan imunitas kita? Oh bener banget. Yang kakak rasain gitu dari olahraga sendiri itu gimana? Nah, jadi misalkan kalau saya belum ngelakuin olahraga ya, namanya badan lemes banget. Tapi ketika after sesudah melakukan olahraga ya kembali happy lagi, kembali ceria lagi. Nah itu yang harus dilakuin banyak orang saat ini sebenarnya di masa zaman pandemi ini ini. gitu ya, Iya, Kak, ya, kita jangan takut corona, tapi di rumah aja kita cemas. Nah itu yang ditakutin. Jadi olahraga lakuin, bisa kita lakuin olahraga juga di rumah bisa. Nah itu olahraga selain untuk sehat, yang pasti untuk ningkatin imunitas sama ceria, itu yang pasti. Kita bahagia sudah olahraga. Olahraga bisa bahagia. Iya. Mood kita bisa Mood kita balik bisa lagi, naik. Nah gitu itu ya. ya. Kalau kakak sendiri gitu ya, ada nggak pengalaman kakak gitu, lagi bener-bener gemut banget gitu tuh, terus tiba-tiba kakak olahraga jadi balik lagi, itu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah ya, pasti ya, banyak banget ya Pernah gitu. banget ya kayak gitu. Lagi mood misalkan Contohnya gitu. capek ya, abis ngajar, misalkan kan ngurusin anak ya, nakal ya, kalau udah capek banget ya afternya kita udah pasti harus rest dulu ya, jangan disambung dengan olahraga. Kita istirahat dulu, mungkin tidur dulu, kalaupun nggak tidur ya kita diem. Nah setelah itu ya olahraga, keluar, itu insya Allah balik lagi ke mood kita, Langsung ceria lagi nah, gitu. ceria lagi. Ngaruh banget dong dulu Oh ngaruh Sultan banget, ya. sangat ngaruh olahraga ya. gitu ya. Tips juga nih untuk dulu Sultan gitu kan, walaupun kita lagi masa pandemi gitu kan ya Iya. kayak
ya pasti bete ya, rebahan di betul. rumah kemana-mana. Bisa banget dong ya dicoba untuk keluar Bisa. dikit gitu, Keluar dikit, sambil- yang penting tetap patuhi Iya protokolnya. betul, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita lakuin olahraga gitu. gitu. Kalau bisa sih olahraga untuk saat ini solo dulu ya, sendiri dulu. Kalaupun emang terpaksa harus rame-rame, ya tetap tetap menjaga jarak, tetap membawa masker. Tapi yang penting jangan olahraga memakai masker. Ih, kenapa Kak? Kalau pribadi saya ya, bersepeda misalkan contoh kecilnya. Karena olahraga mengeluarkan karbon dioksida Betul. yang dalam bentuknya racun ya, nggak boleh dihisap lagi kembali ke dalam tubuh. Kita jalan pakai masker benar nggak capek? Jalan aja, jalan biasanya pakai masker capek dong. Capek banget, ngap, Ah, keringetan itu. yang ada di ini. Tuh, udah pasti ini semua keringetan nih. Keringetan terus kayak pengen dibuka aja Iya, gitu. betul. Gimana coba lagi lari pakai masker? Kok itu pasti capek banget kan, luar biasa apalagi sepedahan ya. Jadi gini, nyiasatinnya ketika kita olahraga tetap jaga jarak social distancing, kita lepas masker kita. Tapi ketika harus ketemu tempat atau udah finish, misalkan bersepeda udah nemu tempat finish yang keramaian, kerumunan, kita pakai masker lagi. Jadi gitu, kita ketika olahraga kita lepas maskernya. Oh, jadi pengetahuan juga nih untuk Nah, terus diusulkan kalaupun gitu emang ya. harus terpaksa kita olahraga di tempat kerumunan, kita kurangin intensitasnya supaya nggak begitu bener-bener capek. Misalkan lagi lari, ya kurangin intensitasnya lari. Gitu kalau emang bener-bener takut ya sama corona. Tapi itu balik lagi ke pribadinya masing-masing, punya statementnya masing-masing. Gitu. punya status masing-masing. Iya. Tapi emang sejauh ini gitu yang Kakak lihat di luar sana gitu kan. Kalau untuk orang-orang yang bersepeda gitu, olahraga gitu, banyak nggak yang menggunakan masker gitu dan orang yang nggak tahu gitu tuh. Masih banyak sih, tapi alhamdulillah udah sedikit-sedikit komunitas juga kasih edukasinya ya. Di Instagram juga udah banyak. Ketika bersepeda lepas dulu maskernya, tetap yang penting kita jaga jarak. Tapi kalaupun emang harus terpaksa bersepeda ke tempat yang kerumunan, pakai maskernya, kurangin intensitasnya. Mungkin kan ada tuh ya Kurangin alternatif kecepatannya. lain kayak yang facial gitu tuh ya. Nah, boleh facial kan, aja itu gitu ketutup, tapi napas kita napas bisa kita luas. bisa Iya, luas gitu betul. ya, kayak. Oh, ternyata dusutan nggak boleh tuh gitu. Jangan, kan itu ya. bahaya banget. Banyak yang terjadi pesepeda-pesepeda waktu belum ramenya, waktu benar-benar diharuskan memakai masker, banyak yang pesepeda memaksakan untuk normal melakukan bersepeda secara normal nggak pakai masker, sampai ada korban meninggal gara-gara itu. Gara-gara masker. Masker, entah ya udah waktunya Iya, juga udah waktunya mungkin, tapi itu mungkin bagian gitu. dari bahaya ya. Karena capek banget kan, kita harus menghirup udara baru lagi, O2 dari luar, Iya betul. membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi ya agak sedikit, Bahayanya sampai ke ya banyak yang bener-bener capek pakai masker, ya udah deh blackout. Nah gitu, jatuh udah pasti. Ada yang meninggal kok, banyak. Ada yang sampai meninggal bener, lagi bersepeda jatuh. bersepeda jatuh. Jatuh ya ada, sampai nggak bisa ketolong. Astagfirullahaladzim, ternyata bahaya banget nih Darul Sultan. Edukasi juga nih untuk Darul Sultan di luar sana gitu ya. Kalau kalian yang ikut coba trail sepeda atau emang kalian yang udah bersepeda Ya. dari dulu gitu, jangan pernah pakai masker gitu kayak. Pada saat bersepedanya tetap Tapi social social distancing, distancing-nya betul, dipakai dipakai gitu kan itu ya. jangan sampai enggak. Mungkin kalau masker tuh bawa aja dulu. Bawa itu gitu. harus Atau tetap enggak, bawa. Saya juga bawa masker iya, kok ini. nyantel deh di Iya, leher bisa uh-uh. gitu. Apa sih lehernya dulu nih yang dimaskerin gitu kan ya. Nanti kalau udah ketemu orang baru pakai lagi gitu Iya, kan. kalaupun Karena yang bahaya banget. harus dipaksakan lagi berolahraga tetap ya pakai maskernya, kurangin intensitasnya biar nggak begitu capek kegiatannya gitu. Nih kan ya, Kakak sendiri sebagai atlet gitu kan ya. Di masa pandemi kayak gini gitu ya. Gimana sih Kak tetap menjaga produktivitas Kakak sendiri gitu? Biar tetap ningkatin imun kita. iya betul. Selain olahraga gitu kan. Iya selain olahraga gitu. Aku gimana nih jadi bingung nih ngomongnya. Iya, yang pasti saya nggak lakuin kegiatan yang positif ya. Saya kebetulan ngajar juga. Ya, ada waktu kosong lakuin olahraga sih, udah simpel itu aja Kak. Simple. Jangan cuman ya oke lah apapun itu ya, misalkan yang perempuan mau buat video vlog masak silahkan, jangan cuman diem cuman di kasur main HP. Karena kan ningkatin imunitas juga, dari ceria juga kita udah lupa segalanya. Betul. Gitu. Jadi harus walaupun masa pandemi kayak gini gitu ya. Jangan cuman diem aja. Jangan diem dan Jangan diem, cuman main HP. Main HP.
Isi banyak Lakuin orang. ya masalah main HP, tapi Iya sih, sesekali heeh. lakuin kegiatan yang positif untuk ningkatin mood kita lah minimal. Nih Kak, bener nggak sih Kak gitu ya? Kalau kan Kakak sebagai atlet gitu kan ya. Kalau atlet juga punya rasa males-malesan. Oh jelas ada Jelas fase ada, itu, ada fase pasti. itu, ada. Saya pernah ngalamin fase itu. Itu pas kapan bisa diceritain gitu? Waktu Berbagi cerita. training center persiapan PON itu saya sekitar hamin 2 tahun udah masuk dalam mes. Yang saya kerjain cuman bangun pagi, bangun subuh latihan pagi sampai jam 10, rest istirahat tidur, sore latihan, besok repeat lagi, bangun tidur latihan, istirahat siang, sore latihan, besok itu lagi. Aktivitasnya gitu-gitu Gitu aja terus. gitu, dan gitu. Dan Betul. Kakak ngerasa bosan, Jenuh, jenuh dan malas. dan itu harus diulang berkali-kali begitu. Walaupun jenis latihannya digonta-ganti ya, pelatih juga punya caranya sendiri untuk Iya, tetap betul, atlet Tetap bisa ceria di dalam ceria, latihannya, semangat iya. gitu kan. Ya ada pasti rasa bosan. Tapi pernah ngedown gitu nggak sih, kayak malas banget dan bosan banget, gak latihan deh gitu, atau udah gitu tuh pernah ngerasa kayak gitu nggak? Ada. Pernah juga ternyata. Jadi itu benar-benar hampir saya nggak bisa berangkat ke PON. Gitu. Waktu training tryout ke Malaysia. Jadi Hoki Banten tryout ke Malaysia untuk belajar sama tim-tim sana. Belajar bertanding mini small gitu. Mini match gitu. Belajar kita full tim ke Malaysia dan di situ saya sakit. Ya Allah. Saya sakit, dinyatakan sakit. Di sana saya baru. Tapi udah sempat berangkat? Udah nyampe sana. Udah sampai sana, Saya sakit. Saya nggak bisa ikut bareng teman-teman. Saya nyobain 1 kali, tapi udah selebihnya udah saya cuman datang, duduk di bench, nggak ikut bertanding karena saya sakit. Gitu. Jadi setelah after itu saya dicek lagi ke rumah sakit kan kebetulan Hoki Banten KONI Banten mensupport itu atlet-atletnya yang lagi sakit ya nggak boleh kenapa-napa, harus tetap sehat lagi untuk bisa main di PON. Di situ saya dinyatakan harus bed rest, harus istirahat. Ayo. Ya udah galau banget dong pasti di itu situ. udah hamin 2 bulan kayaknya ya, kayak saya kurang lebih saya harus dinyatakan bed rest. Tapi kondisi tubuh saya masih bisa bilang terima, bisa oke, pelan-pelan coach, pelan-pelan pelatih, saya latihan bisa mengikuti lagi dengan step by stepnya, dengan nggak disamain dengan porsinya teman-teman yang lain latihan. Pelatih sampai hampir bilang, yakin nih Lil, kamu bisa ikut ya. Jadi saya juga nggak berani maksain, takut kamu kenapa-napa kan. Oke, yang saya akhirnya meyakinkan diri saya sendiri sama tim yang pasti pelatih, ya alhamdulillah saya masih bisa awalnya dipaksa ya alhamdulillah masih bisa tetap berangkat. Alhamdulillah banget gitu. Ya ternyata dulu Sultan kakak ini sempet down dan hampir banget gak berangkat gitu ya. Oke, masih apa tuh, kita akan break sejenak gitu karena kita di segmen terakhir nanti masih punya pertanyaan yang lebih banyak, nggak banyak sih, mungkin ada apa yang lebih inti lah gitu kan untuk kakak gitu. Tetap di podcast Kenwood, stasiunnya generasi muda.
Ya, balik lagi di podcast Genmu, stasiunnya generasi muda. Masih bareng Ayang dan Kak Azmi. Nah, tentunya kita masih membicarakan tentang sepeda, atlet, dan olahraga lainnya. Nah, untuk dulur Sultan yang masih penasaran banget gitu kan, masih kepo nih tentang sepeda dan atlet gitu kan, tetap harus pantengin live streaming kita di YouTube channel sultantv.co. Dan jangan lupa juga dong untuk follow Instagram sultantv.co. Kita juga masih punya akun sosial media lainnya seperti Facebook dan web dengan fanpage yang sama, sultantv.co. Di sana banyak banget informasi yang tentunya menarik, tentunya mengedukasi kita juga. Jadi jangan lupa terus pantengin sosial media kita. Nah, Kak, balik lagi nih sama Kakak. Masih kuat Kak untuk Masih aman. Masih aman, masih semangat ya Kak ya? Semangat dong, karena berbagi informasi untuk Sultan TV nih. Boleh banget, Aduh, harus Sultan semangat di itu. sana. Tadi kan ngomong-ngomong masalah Kakak tentang itu apa tuh, pernah nggak ngedon dan selainnya gitu kan, pernah bosan segala macam gitu. Apa sih Kak yang membuat Kakak termotivasi untuk bangkit lagi gitu? Gimana, ceritakan, bisa nggak? Simpelnya gini ya, yang tahu keadaan tubuh kita sendiri. Iya, betul. Kalau kita ngerasa lagi kurang sehat, ya istirahat. Dan untuk ningkatin setelah after istirahat ya olahraga. Untuk balikin lagi apa tadi kakaknya? Imunitas kita. Ya itu doang simpelnya. Tapi kalau untuk memotivasi diri saya sebagai atlet ya, kalau profesi atlet ya ingat tujuan utamanya apa di pertandingan. Gitu. Udah cuma ingat itu tujuan utamanya di pertandingan. Tapi ada yang membuat motivasi lain yang gitu, termotivasi dengan yang lain gitu selain itu gitu, kayak misalnya dari orang tua kah, atau dari guru pelatih, atau udah punya dikasih jangan gitu tuh, kamu harus tetap ini, terus kayak Kakak inget aja nih gitu tuh, itu yang bikin motivasi gitu. Ada yang kayak gitu? Iya, pasti orang tua ya, alhamdulillah orang tua dari saya SMP juga ya memperbolehkan saya berkegiatan apapun. Dan tahu juga saya aktif di olahraga. Apalagi udah tahu orang tua saya bergabung di atlet hoki Banten, itu lebih mensupport lagi saya. Itu sih yang bikin utama diri saya sendiri untuk mensupport, ngebangkitin mood saya ya orang tua saya. Apalagi gitu ya, ketika Kakak udah down, males gitu, ingat saya punya tujuan nih. Dan saya main di PON kemarin juga ya, mengemban, mungkin kasarnya menitipkan berapa juta masyarakat Banten untuk bisa menjuarai di kejuaraan PON itu. Iya, jadi punya beban ya. Yang kita berangkat PON nggak sembarangan, cuma berangkat main, ada target gitu, medali ya itu. Karena amanah yang itu itu bukan main banget, banyak tekanan sana sini. KONI juga menekan harus juara. Dan di prapon itu syarat untuk berangkat, karena kan ada persiapan PON itu, ada satu pertandingan prapon itu kualifikasi daerah yang untuk bisa main di PON. Itu ada 8 daerah doang yang bisa main di PON. Betul. Dan di situ harus berjuang mati-matian. Banten ngirimin ke Jawa Barat cuma 5 besar. Gitu. Lebih dari 5 nggak diberangkatin PON. Iya, dan alhamdulillah Banten itu kelima. Dan ya syukur sih saya, tim, pelatih, semua manajemen bisa ngebuktiin ya dari 5 ke 3 alhamdulillah, dan memperoleh medali itu. Luar biasa banget ya, tujuan utama ya juara sebenarnya ke satu. Motivasi banget itu gitu kan. Kita harus dapat juara karena mungkin latihan pagi, siang, sore, malam. Iya. Bikin harus ingat lagi tujuannya. Tujuannya gitu untuk ya. Apa ada itu. Karena memang dari sebelumnya juga kita udah suka gitu, udah hobi, dan udah ini orang tua mensupport gitu kan, dan mengemban banyak amanah dari warga Banten juga gitu. Ya mungkin kurang lebih bisa diartikan seperti itu ya. Motivasi diri Kakak gitu kan ya. Nih Kak, sekarang kan lagi masa adaptasi baru gitu kan ya. Adaptasi baru, new normal gitu kan ya. Kira-kira menurut Kakak sendiri ada tips nggak nih untuk warga dulur Sultan gitu kan, olahraga apa sih yang bisa dilakuin gitu di luar rumah saat ini gitu? Saat ini ya. Saat ini olahraga yang bisa dilakuin di luar rumah.
tetap ya semua, mungkin lapangan-lapangan semua belum dibuka ya. Karena olahraga massal itu belum dibolehkan, apalagi di Jakarta ya. Di Banten mungkin udah sedikit-sedikit dibuka ya lapangan futsal. Tapi ya begitu sih, agak susah juga sih kalau main bola untuk sosialisasi ya. Kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini yang baik dilakukan di luar rumah ya cuman lari, bersepeda, di dalam rumah kita ngelakuin workout. Udah 3 itu. Tetap kalau kita harus keluar rumah ya social distancing, kita bawa masker, ke tempat kerumunan kita pakai maskernya, ketika olahraga kita buka maskernya. Betul, untuk saat ini seperti itu. Cuman kalau kayak stadion dan lapangan yang untuk olahraga itu belum banyak belum banyak dibuka ya, cuman bisa melakukan itu. Ya utama kan untuk saat ini olahraga sendiri dulu lah, solo. Olahraga solo. Iya, itu. Kalaupun emang harus ya bener sih olahraga sendiri bete ya. Lebih nyaman olahraga bareng-bareng ya tetap sih protokol kesehatannya, udah itu aja. Lagi-lagi kita ngomongin adaptasi baru gitu ya Kak. Tuh. Di adaptasi baru ini dan lagi tren banget tuh yang namanya bersepeda. Sepeda, wah boomingnya bukan main, bukan sampai main sepeda ya, naik harganya. Iya, gara-gara booming. Gara-gara booming. Gara-gara booming ya. Sejak kapan sih kakak suka bersepeda gitu tuh? Ngomongin bersepeda, kalau ngomongin bersepeda sih dari SD juga udah bersepeda iya, ya, semua juga mungkin ya, berangkat gitu. Sekolah pakai sepeda, gitu main kan. di rumah pakai sepeda sama teman-teman. Anak kecil ya suka gitu tuh sukanya. Saya bersepeda sampai ngerasain suka banget ya ini pada saat pandemi. Saya aktif udah bener-bener gila banget kayaknya bersepeda ya. Saya keluar bersepeda, kemana bersepeda, berangkat ke sekolah ngajar pakai sepeda. Jadi tapi saya bersepeda sih udah mulai lama banget, tapi itu intensitasnya nggak benar-benar dilakuin sama kayak saat ini ya. Udah gitu. Benar-benar mungkin nggak, kendaraan bermotor udah nggak dipakai lagi bisa disebut ya kalau gitu. Kalau emang nggak urgent banget harus buru-buru. Saya pakai sepeda. Kalau dibilang suka banget ya baru-baru ini sih. Baru-baru ini gitu. Tapi kalau sejak kapan bersepeda udah dari SD juga udah SD bersepeda. Gitu ya Kak. Dari SD udah bersepeda. Kalau menekuni banget semenjak pandemi. Banget sama pandemi ini ya saat ini semenjak pandemi dan aktif juga di komunitas-komunitas, Back to Walk Jakarta, Back to Walk Serang. Jadi punya teman baru, punya apa? Komunitas baru, wadahnya ini ada wadahnya gitu ya untuk ada wadahnya banget bersepeda tuh. Luar biasa ya. Sekarang kantor punya komunitas, rumah punya Punya komunitas sepeda. Sekarang banyak banget terus tempat temen nongkrong yang tadinya main sepeda juga. Iya, jadi nggak bingung sekarang sepeda. Iya, gitu. sepeda udah. Nah ngomongin sepeda gitu kan, dan tadi singgung kakak dari dari tempat tinggal ke kerjaan naik sepeda gitu kan, kemana-mana naik sepeda kecuali yang urgent gitu. Sejauh apa kakak pernah naik sepeda gitu? Pernah? Paling jauh Jakarta Bandung. Wow, luar biasa sekali Sultan gitu kan. Itu lagi event. Keren banget dari Jakarta Bandung naik sepeda gitu. Itu kebetulan lagi event sih, diajak saudara pakai road bike sih itu, makanya kenapa jarak jauh nggak memungkinkan juga untuk bawa sepeda lipat ya kalau jarak jauh itu. Jadi saudara kebetulan kerja di Bea Cukai Bogor dan itu perwakilan Bea Cukainya cuma ada 1 orang tapi slotnya ada 4. Nah ngajak saya nggak yakin juga nyampe nih Jakarta ke Bandung naik sepeda. Betul gitu. Udah ikut aja, tenang kok, ada rescue segala macam. Kalau emang nggak kuat, oke lah, dijalanin dulu ya. Alhamdulillah. Sekitar jam 6 pagi, nyampe sono sih emang malam banget ya. Nyampe sono sekitaran jam 10.30-an, setengah 11 nyampe Bandung. Gitu. Lu luar biasa Puncak, banget gitu. jalur puncak nanjak dong. Nanjaknya bukan main, kelok. Terus pada larang juga nanjak. Masuk Cimahi. Iya betul. Itu banyak banget istirahatnya, banyak banget. Biarpun saya sering olahraga ya, capeknya bukan main itu. Bukan main. Biasa banget. Suatu kebanggaan banget. Itu untuk diri sendiri ya. Saya pernah, walaupun bukan prestasi juga, tapi kebanggaan untuk diri sendiri juga. Pernah bersepeda, nggak pernah nyangka bisa bersepedaan dari Jakarta nyampe Bandung. Aku ini gitu. Wah, saya nih gitu dari Jakarta sampai Bandung naik sepeda dong gitu. Mungkin kalau naik motor orang biasa. Oke, gitu udah kan, biasa. Karena emang nggak terlalu capek untuk ngegoes gitu kan. Kalau sepeda kan kita sendiri yang tahu kondisinya, kita capek ya istirahat. Iya. Luar biasa ya.
Tapi sepedanya tidak ada yang bermasalah kan selama di Alhamdulillah jalan? nggak ban betus ataupun apapun itu, tapi Nah, udah standby sih semua standby alat-alat, semua tapi alhamdulillah alat-alatnya. lancar sampai Bandung, nggak ada trouble apapun itu. Wah, keren banget ya Dulur Sultan. Nah, jangan-jangan Dulur Sultan di luar sana juga ada yang pernah bersepeda bareng sama lebih kakak banyak pasti ya. banget pasti, apalagi yang jauh-jauh lebih banyak Iya, lagi. banget. Luar biasa. Ini Kak, kakak itu suka bersepeda karena suka emang karena udah dari kecil gitu ya? Atau lagi tren aja sih sekarang gitu? Tadi balik lagi ya, mulai bersepeda dari kecil, Dari tapi kecil. merasakan suka banget ya emang pada saat pandemi ini. Karena banyak temennya juga mungkin ya. Kalau untuk saya awal dulu sih ya bersepeda ya sama teman ya, tapi sekarang ternyata komunitas sepeda luas banget ya. Kita punya teman baru dari komunitas sepeda, kita bisa sosialisasi baru, silaturahmi baru dari sepeda. Ya sekarang lebih nggak ngerti kenapa ya, jadi benar-benar candu untuk bersepeda. Wah, lu candu juga berarti ya sama Candu sepeda banget, gitu cobain ya. sekali sepeda. Asli, Tapi- lagi. Nagih banget tuh namanya sepeda. Sama kayak olahraga. Emang dasar kakak Azmi yang udah cinta banget guys gitu kan sama yang namanya olahraga gitu. iya. Jadi apapun yang bersifat olahraga jadi suka aja. Suka aja, gitu. suka aja. Dan ngerasanya nggak ya tidak terbebani Nggak, gitu kan ya, nggak tidak pernah ada perlu- beban nggak melakukan pernah olahraga. melakukan itu semua gitu kayak. Menurut kakak sendiri, tapi kegiatan bersepeda itu ada manfaatnya nggak sih kak? Gitu. Jelas ada dong, kan sepeda juga bagian dari olahraga ya. Iya. Sama olahraga nggak ada yang nggak manfaat ya, Iya semua sih, itu itu hal betul, positif betul. ya. Jadi kalau bersepeda mungkin gini, karena kan bersepeda itu endurance ya, daya tahan tubuh. Dengan bersepeda sama lari juga kekuatannya sama antara bersepeda sama lari. Jadi manfaatnya banyak, yang pasti sehat itu yang utama ya. Sehat yang paling utama ya. Kalau untuk kakak sendiri, apa sih kak harapan terbesar kakak? Kakak seorang atlet gitu kan ya. Harapan terbesar kakak dan pesan kesannya gitu kan. Ini kan udah mau closing nih kak ya Iya. gitu. Jadi ada harapan gitu kan. Ada kesan pesannya juga nih untuk Dulur Sultan, berbagi cerita ke Dulur Sultan gitu. Harapan kakak sebagai atlet. Sama ya, semua atlet lain mungkin sama, harapan terbesar bisa main untuk negara ini. Itu harapan terbesar saya. Bisa mewakilkan Indonesia untuk main entah di SEA Games atau Asian Iya, Games. betul. Itu harapan saya. Harapan terbesar saya pribadi. Semua atlet bicara begitu. Begitu ya kayak tentunya. Kalau untuk kesan-pesannya gitu menjadi seorang atlet. Kesan pesan menjadi seorang atlet ya. Kesannya apa? Kesannya ya lakuin aja apapun itu yang diprogramkan oleh pelatih. Betul. Terima dengan baik, karena pada akhirnya kalau kita melakukannya dengan baik bisa dapat hasil yang baik juga. Yang pasti medali. Nah, itu karena habis medali itu ada buntut-buntutnya, bonus A, bonus B, bonus C. Itu juga sih yang dituju. Itu. Ada utamanya. Oh iya. Oke nih kak, kita kan udah masuk ke detik-detik terakhir gitu kan ya untuk closing statement. Kakak tolong berikan statement gitu untuk Dulur Sultan yang ada di rumah di luar sana gitu ya. Statement apa tentang bersepeda atau Tentang olahraga aja gitu. ya, Iya, mencakup boleh. semua ya. Closing statement. Simpelnya gini aja, yang tahu keadaan tubuh kita itu cuman kita sendiri. Jadi kalau kita merasakan lagi kenapa-napa ya lakukan olahraga. Karena kalau sehat belum tentu bugar, kalau bugar sudah pasti sehat. Nah, itu. Orang sehat semua bisa sehat, tapi belum tentu bugar. Itu yang paling simpel ya. Sehat belum tentu bugar, kalau bugar sudah pasti sehat. Tuh. Wah, luar biasa sekali Dulur Sultan, pesan dari Kak Azmi ini gitu kan untuk kalian yang ada di luar sana gitu. Lakukan ketika kalian merasa lelah gitu, olahraga gitu untuk menjaga imunitas sama mood diri kita lagi. Terus karena tubuh sehat itu belum tentu bugar. Karena kalau udah bugar itu pasti sudah sehat, pasti sehat gitu ya. kan ya Kak. Gitu. Terima kasih banyak kita Ya, kayak sama-sama, udah terima bisa kasih diundang banyak di sini. udah mau datang ke sini Ya, gitu ya. kan. Udah menyempatkan waktunya ke sini juga. Nah, Dulur Sultan gitu kan, kita udah mau masuk ke segmen akhir dan udah bahkan akhir gitu kan. Jangan lupa terus saksikan podcast Get Mood setiap minggunya, pasti banyak banget narasumber yang berbeda gitu. Kakak juga jangan lupa nih Ya, saksikan siap. kalau di rumah lagi ini live streaming kita Oh tentunya iya di pasti YouTube channelnya. YouTube channelnya. Dulur Sultan. Saya juga udah sebelum kesini saya lihat-lihat Oh dulu di iya, YouTube ya. gitu ya betul.
Nah, jangan lupa terus saksikan podcast Genmood gitu kan, 1 minggu sekali itu pasti tayang gitu kan, dengan narasumber yang berbeda, dengan yang pastinya lebih seru lagi gitu kan. Ngomongin tentang anak muda yang lagi hits sekarang gitu kan. Kayak tadi juga sepeda kan lagi hit gitu sekarang. Nah, saya Ayang, saya Ulil Azmi. kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Tetap saksikan podcast Genmood, stasiunnya generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah.